Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Media Pembelajaran dan Simulasi Digital. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, kita masih membahas tentang tutorial untuk Bismart UNY buat Bapak Ibu dosen UNY. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana membuat tugas atau assignment, di mana skenarionya adalah Bapak Ibu menyediakan sebuah paket tugas, ya, soal kasus ataupun apa, yang nanti mahasiswa diminta untuk mengerjakan tugas tersebut pada sebuah file, entah itu dalam bentuk Word, PDF, PowerPoint, ataupun PPT, PowerPoint, ya sama saja ya, ataupun Excel misalnya. Nah, itu file hasil kerjaan mereka nanti dikumpulkan kepada Bapak Ibu, ya. Caranya bagaimana? Nah, kita bisa membuat penugasan tersebut melalui menu assignment. Sebelum masuk ke menu assignment, pastikan Bapak Ibu berada pada posisi tone editingnya berwarna merah, ya. Nah, klik add an activity, pilih assignment, ya. Ini pada posisi paling atas, pilih assignment. Setelah dipilih, klik add. Nah, di sini Ibu bisa melihat. Nah, kita isi terlebih dahulu judul tugasnya apa. Namanya tugas, kalau saya akuntansi ya, dari akuntansi, jurnal umum. Nah, misalnya kayak gini, tugas jurnal umum. Nah, deskripsi misalnya, ini kalimat perintahnya ya Bapak Ibu. Kalimat perintahnya, kerjakanlah tugas pada lampiran file berikut ini, ya, pada sebuah file Excel. Upload hasil kerjaan kalian sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir. Nah, misalnya instruksinya seperti ini. Misal, silakan Bapak Ibu bisa membuat yang lebih bagus lagi. Nah, setelah itu kita lampirkan, ya, file soal kasusnya melalui menu ini. Kita cari, klik, pilih telusuri, ya, cari soal kasusnya, ya. Misal tadi soal komputer akuntansi, ya, tugas jurnal umum, ya, tugas jurnal umum. Nah, upload, ya, kita upload, ya, tunggu proses uploadnya selesai. Ya, setelah berhasil terupload, ya, nah pada bagian ini, nah perlu diperhatikan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang tidak menerapkan menu model groups dan grouping, maka penjadwalan pengumpulan tugas bisa diatur pada menu ini, ya, availability. Nah, jadwal bisa Bapak Ibu atur pada menu availability. Tentukan tanggal kapan dimulai submit dan kapan berakhirnya. Tetapi jika Bapak Ibu menggunakan groups, Bapak Ibu bisa menonaktifkan bagian ini, di uncheck, ya. Ya, nanti akan kita atur pada bagian restrict access, ya. Kita atur pada bagian restrict access, ya. Tapi kita perhatikan dulu yang bagian ini. Nah, submission type-nya bentuknya file submission. Nah, maksimum size-nya 10 MB. Nah, ini perlu kita atur dulu, pastikan dulu. Kemudian baru kita atur restrict access-nya. Nah, ingat bagi Bapak Ibu yang tidak menggunakan groups atau grouping, tidak perlu mengatur bagian ini. Langsung deadline-nya diatur melalui availability. Untuk mengaktifkannya tinggal klik centang dan diatur. Tetapi bagi Bapak Ibu yang menggunakan groups dan grouping, di mana Bapak Ibu akan membedakan penjadwalan deadline untuk tugas kelas A dan deadline untuk tugas kelas B, Bapak Ibu harus melalui menu restrict access. Caranya,
sama persis ketika Bapak Ibu mengatur tugas dalam bentuk forum diskusi, kuis yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini caranya ilustrasinya seperti ini. Kita punya dua kelas A, kelas B. Untuk kelas A, deadline tugasnya ya adalah tanggal 19 ya. 19 dimulai tanggal 19, sedangkan kelas B tanggal 20. Nah, kita mulai dulu, klik add restriction access, restriction set. Add restriction, ini kita mulai dari kelas A, pilih grouping, pilih kelas A. Add restriction, date, pilih tanggal 19 untuk kelas A, mulai dari jam 7 pagi sampai dengan date until, sampai dengan di hari yang sama, tapi deadline-nya misalnya sampai jam 9 malam. Nah, ini deadline untuk kelas A. Nah, deadline untuk kelas B, add restriction lagi yang paling bawah ini ya. Pilih restriction set, satu set untuk kelas B ini ya. Kita klik add restriction sini, pilih yang grouping kelas B. Add restriction, date untuk tanggal 20 untuk kelas B ini ya. Sesuai dengan skenario tadi, dimulai dari jam 7, add restriction sampai dengan until ya, tanggal 20 jam 9 malam ya. Jadi dua deadline yang berbeda untuk dua kelas yang berbeda. Jangan lupa di sini diganti dengan any ya. Nah, demikian Bapak Ibu untuk pengaturan bagian tugas ya, atau assignment, khususnya untuk Bapak Ibu yang menerapkan kelas paralel dengan metode groups dan grouping. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak menggunakan groups dan grouping, Bapak Ibu bisa menggunakan availability di sini untuk deadline-nya, mulai tanggal berapa sampai, atau due date-nya sampai tanggal berapa. Baik, demikian untuk settingnya, tinggal kita klik save and return to course. Nah, maka nanti hasilnya adalah seperti ini di bawah. Nah, ini tugas. Kalau kita klik, maka nanti akan nampak seperti ini. Kalimat tugasnya, lampiran soal kasusnya ya. Demikian Bapak Ibu proses pembuatan tugas pada Bismart dengan pengelompokan kelas A dan kelas B dengan metode groups dan grouping. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.